Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaring Cirebon yang hadir pada hari ini, kita berkumpul dalam rangka halal bihalal Majelis Komunikasi Alumni Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2025. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pada acara halal bihalal pagi hari ini adalah pelukan dan jabat tangan dalam Islam. Dalam Islam, pelukan dan jabat tangan merupakan bentuk silaturahmi yang positif dan dianjurkan untuk mempererat tali persaudaraan. Pelukan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan salam, menunjukkan kasih sayang, dan menghilangkan jarak sosial. Pelukan sebagai bagian dari silaturahmi. Rasulullah SAW telah mencontohkan menyambut orang lain dengan pelukan dan jabat tangan untuk memperkuat persahabatan dan persaudaraan. Makna pelukan. Pelukan dapat menjadi ekspresi kasih sayang, keakraban, dan juga sarana untuk menghilangkan perbedaan sosial atau kesalahpahaman. Pentingnya silaturahmi. Menjaga silaturahmi termasuk dengan pelukan diyakini dapat memperpanjang umur, melapangkan rezeki, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis banyak yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk dengan menjalin silaturahmi. Manfaat silaturahmi. Silaturahmi dapat mendatangkan berkah, kebahagiaan, dan persatuan dalam masyarakat. Menggali makna dan pentingnya silaturahmi dalam perspektif Islam, yaitu silaturahmi dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dalam hadis disebutkan, man ahabba ayyub sato lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi wal yasil rahimah. Hadis selanjutnya mengenai memahami makna pelukan dan jabat tangan. Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya menerima dan menyebarluaskan cara menyambut orang lain dengan salam, memeluk, dan berjabat tangan. Pentingnya silaturahmi tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang suka menjaga silaturahmi. Disebutkan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dekat kepada manusia yang ramah. Syawal menyatukan hati, menguatkan silaturahmi dalam setiap pelukan hangat, senyum yang tulus, dan jabat tangan yang erat. Terselip makna mendalam tentang keikhlasan dan kasih sayang. Hadirin sekalian, kapan melakukan sunnah mu'anaqah atau berpelukan? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqu tasafahu
Wa idza qadimu man safaro ta'anahu. Biasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika saling bertemu mereka bersalaman. Namun jika mereka datang dari safar, mereka saling berpelukan. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat, disahihkan Albani dalam Silsilah As-Sahihah nomor 2647. Al-Ghawi menganjurkan untuk berpelukan pada 4 keadaan, yaitu ketika datang dari safar atau bepergian. Yang kedua, ketika berpamitan untuk safar. Yang ketiga, ketika bertemu dengan teman yang lama tidak bertemu. Yang keempat, ketika ingin menunjukkan rasa cinta yang mendalam kepada seseorang. Kesalehan sosial, hasil pendidikan ibadah puasa. Kesalehan sosial hasil pendidikan puasa Ramadan, yaitu takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 134. Ayat ini menjelaskan ciri orang-orang yang bertakwa sebagai ahli surga. Dari ayat tersebut maka akan ditemukan 3 konsep takwa. Berinfak dalam segala kondisi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit bisa diartikan demikian. Namun lebih luas diterangkan bahwa kondisi yang dimaksud juga bisa dalam keadaan giat maupun malas, sehat ataupun sakit, dan dengan segala kondisi apapun. Para ahli surga tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak dilalaikan oleh keadaan apapun dalam bertakwa kepadanya. Pada tafsir Al-Marawi juga disebutkan bahwa berinfak dihadapkan pada 2 kondisi, yakni keadaan mudah dan keadaan susah. Sebagian orang teramat berat untuk menginfakkan harta yang ia cintai. Bila mereka berhasil melakukannya, maka itu menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Al-Marawi menerangkan bahwa dianjurkannya bersedekah dalam keadaan lapang ialah demi menghapus rasa takabur, cinta harta, dan memendam nafsu, keinginan karena harta semata-mata. Adapun anjuran berinfak dalam keadaan susah ialah sebagai tantangan, karena pada umumnya mereka dalam kondisi tersebut cenderung meminta daripada memberi. Maka bagi mereka yang masih bisa menyisihkan hartanya walaupun dalam keadaan susah, itulah ciri-ciri ahli surga. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang menyebutkan 4 golongan orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin uribin minan nas, yang artinya haram bagi api neraka setiap orang yang sejuk atau tenang lahir batinnya, lembut, mudah atau sahlin, dan dekat atau qoribin dengan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Demikian Bapak, Ibu, hadirin sekalian, para hadirin acara halal bihalal, majelis komunikasi Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, yang dilaksanakan pada tanggal
Mei 2025 di Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.